Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saudara sebangsa setanah air, kali ini saya ingin bicara santai. Udah pada nonton belum itu pidato terbarunya Presiden Jokowi di IKN Nusantara? Ibu Kota Nusantara, bukan IKN Nusantara. IKN ya singkatan dari Ibu Kota Nusantara kan ya. eh, saya baru saja melihat di salah satu channel ya unggahan pidato Presiden Jokowi di IKN. Pidato yang wow. Tapi saya fokus ke sikap Presiden Jokowi. Tenang, adem, suatu gambaran kesejukan, gambaran kematangan dan kedamaian menurut saya ya. Di saat barisan pembencinya berharap Presiden Jokowi itu kelihatan panik di akhir-akhir masa jabatannya, ya kan, mencoba meneror psikis Presiden Jokowi dengan berbagai isu, ya kan. Ya berharap Presiden Jokowi itu dalam sikap dan tingkahnya itu menunjukkan kepanikan biar mereka terhibur gitu. Tapi di tengah terpaan berbagai isu, kritikan, hujatan, beliau malah berpidato dengan kondisi mimik yang tenang sekali, menunjukkan gambaran kesejukan yang luar biasa, kematangan, ya kan. Ada sedikit ulasan Presiden Jokowi tentang awal mula gagasan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Jadi Presiden Jokowi menurut saya secara legowo untuk mengakui pemimpin-pemimpin pendahulunya. Jadi beliau tidak istilahnya memonopoli visi IKN atau gagasan pendirian IKN, tapi beliau menceritakan dengan sangat legowo, mengakui bahwa gagasan pemindahan ibu kota, gagasan pendirian IKN itu sudah ada sejak Bung Karno bahkan. Jadi Bung Karno punya gagasan memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian cita-cita yang sama juga sempat digagas oleh Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, ya kan? Dan dengan sedikit nada merendah, Presiden Jokowi mengatakan, saya hanya mengeksekusinya. Gagasan besar tentang ibu kota Nusantara itu sudah ada sejak Bung Karno dan Pak Harto. Jadi Presiden Jokowi menyadari dan mengakui bahwa dirinya hanya mengeksekusi gagasan tersebut. Wow, ini satu gambaran kerendahan hati yang sangat bagus menurut saya. Dan tentunya ini membuat barisan pembencinya itu malah kebingungan gitu ya. Kita berharap orang ini terusik, kemudian panik. Jadi segala isu-isu
yang dihembuskan dan dibesar-besarkan tentang Presiden Jokowi, tentang politik dinasti, tentang korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain, ya, tentang isu IKN mangkrak, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu bertujuan menyerang psikis beliau, meneror psikis beliau, dengan harapan bahwa Presiden Jokowi itu akan merasa terusik, lalu panik, lalu bisa mengambil satu kebijakan yang gegabah, yang bisa menjerumuskan beliau dalam suatu kesalahan, suatu perbuatan melawan hukum, begitu. Itu harapan mereka. Jadi Presiden Jokowi itu diserang psikisnya dengan tujuan supaya beliau bisa melakukan satu kebijakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, agar kemudian mereka memiliki alasan yang kuat, yang substansial untuk apa ya? Untuk melakukan pembusukan nama terhadap Presiden Jokowi, begitu. Jadi selama ini ya mereka memang berusaha untuk melakukan pembusukan nama Insinyur Haji Joko Widodo, tapi alasan-alasan yang coba mereka gunakan sebagai dasar itu belum substansial dan belum dapat dikatakan cukup baik, begitu ya. Presiden Jokowi itu luar biasa, dan terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan dirinya sebagai seorang manusia biasa, dia terbaik. Ada yang mengatakan Presiden Jokowi itu bahkan lebih baik dari Bung Karno. Tapi menurut saya Presiden Jokowi itu Presiden Republik Indonesia terbaik setelah Bung Karno. Kenapa? Karena beda situasinya. Bung Karno memimpin bangsa Indonesia di masa-masa perjuangan. Sementara Presiden Jokowi menjabat di era reformasi. Dua situasi yang sangat berbeda. Lagian Bung Karno itu tidak serta-merta menjabat sebagai presiden, tidak. Beliau mengeksekusi gagasan menyatukan ribuan kerajaan di seluruh daratan Nusantara ini menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Baru kemudian beliau tampil sebagai pemimpinnya. Dan kiprah beliau sebagai pemimpin bangsa Indonesia juga tidak dimiliki secara mudah. Melalui perjuangan-perjuangan. Masa-masa perjuangan beliau diteror, beliau ditangkap, bahkan pernah dipenjara, ya kan? Berjuang bagaimana menyatukan bangsa Indonesia, kemudian menyatu padukan segala kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Nusantara untuk melawan kolonialisme. Baru kemudian beliau menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Dua situasi yang jauh sekali berbeda. Tapi saya secara pribadi melihat ada kemiripan Bung Karno dan Presiden Jokowi. Kemiripannya di mana? Bung Karno menyatukan ribuan kerajaan di daratan Nusantara menjadi satu bangsa yang kita kenal dengan sebutan Indonesia. Dan Presiden Jokowi
dengan gagasan nawacitanya menyatu, sambung, hubungkan nyaris seluruh pulau Nusantara ini melalui pembangunan dan infrastruktur. Disitulah kemiripannya menurut saya. Saya mau bicara tentang anak-anak Mulyono. Jadi menurut saya anak-anaknya Presiden Jokowi itu cerdas-cerdas ya. Enggak Gibran, enggak Kaisang. Oh, cerdas-cerdas. Saya sendiri enggak habis pikir gitu. Enggak habis pikir dengan kecerdasan mereka itu ya. Sesuatu yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita itu merasa dihujat, dihina, direndahkan. Kok bagi mereka malah menjadi brand gitu. Anda tahu brand? Brand adalah sesuatu yang tidak bisa Anda sepelekan, tidak bisa Anda anggap sepele jika Anda terobsesi atau bercita-cita menjadi seorang pebisnis, pengusaha. Brand. Apa sih definisinya brand itu? Ini menurut pemahaman saya ya, saya belum melihat definisinya itu. Brand itu menurut saya bagaimana upaya atau kreativitas kita mengemas sesuatu sehingga tampak menarik untuk dilirik begitu. Itu menurut saya, menurut pemahaman saya. Saya belum melihat apa definisinya ini. Itulah brand. Ya, brand itu tidak serta-merta kita dapatkan secara mudah dan gratis, enggak. Brand itu juga berbiaya gitu ya. Ide untuk menciptakan sebuah brand juga berbiaya. Kemudian ada tenaga-tenaga, ada pikiran-pikiran yang kita perlukan, kita butuhkan untuk membuat brand tersebut menjadi populer. Nah, saya melihat anak-anak Presiden Jokowi ini, kenapa saya bilang cerdas? Encer sekali otaknya gitu. Jadi isu-isu yang digunakan dengan maksud menghujat mereka, dengan maksud menghina, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat mereka, itu justru dijadikan brand dan secara otomatis populer begitu saja gitu. Sudah populer duluan ya kan. Contoh ya. Seperti Pak Gibran Rakabuming Raka. Anda tahu dulu masa-masa kampanye itu yang membuat Pak Gibran begitu populer itu justru dari musuh politiknya menurut saya. Dari PDIP, Masinton Pasaribu. Yang membuat Pak Gibran Rakabuming Raka begitu populer. Elektabilitasnya itu melejit setinggi-tingginya. Karena isu asam sulfat, belimbing sayur, apa itu, Samsul ya, Samsul. Asam sulfat, belimbing sayur. Jadi sesuatu yang bisa membuat kita tersinggung, yang menurut anggapan pemikiran pendek kita itu adalah sebuah hujatan, sebuah hinaan, sebuah
sebuah isu untuk merendahkan harkat dan martabat Pak Gibran Rakabuming Raka, malah dijadikan brand gitu dan langsung populer begitu saja, ya kan? Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Sekarang ada isu tentang Fufu Fafa itu. Udah pada tahu belum sih? Fufu Fafa itu milik siapa? Kalian udah pada tahu belum? Tak kasih tahu ya. Fufu Fafa itu milik pendukung Pak Anies Baswedan. Fufu Fafa itu milik pendukung Pak Anies Baswedan. Yang ya saudara-saudara para pendukung Pak Ganjar harus berterima kasih terhadap salah satu pendukung Pak Anies Baswedan, basernya Pak Anies Baswedan. Baser itu sebenarnya bukan frasa yang memiliki reputasi negatif, enggak. Baser itu artinya kegiatan yang berkaitan dengan transaksi dan informasi online. Jadi kalau Anda memiliki akun sosmed, secara otomatis Anda itu buzzer. Jadi sebenarnya buzzer itu bukan suatu frasa, bukan suatu kosakata yang memiliki reputasi negatif, tidak. Hanya saja belakangan itu dibuat seolah-olah memiliki reputasi negatif, padahal tidak. Buzzer adalah kegiatan seseorang atau orang-orang atau kelompok orang-orang yang berkaitan dengan transaksi dan informasi online. Seperti orang jual-jualan, mempromosikan barang secara online, itu adalah buzzer. Jadi kalau Anda memiliki akun sosial media apapun, secara otomatis Anda adalah buzzer. Akui tidak diakui, Anda adalah buzzer, begitu. Malah jadi melebar kita ya. Jadi akun Fufu Fafa itu adalah milik salah satu buzzer pendukung Pak Anies Baswedan, yang saya kira saudara-saudara pendukung Pak Ganjar Pranowo harus berterima kasih terhadap salah satu saudara kita buzzer pendukung Pak Anies Baswedan tersebut. Kenapa? Ya karena cukup menghibur begitu. Cukup seperti memuaskan hasrat kebencian saudara-saudara pendukung Pak Ganjar Pranowo terhadap Presiden Jokowi, kan akun Fufu Fafa itu kan. Jadi kalian harus tahu berterima kasih. Berterima kasihlah kalian terhadap salah satu saudara kita buzzer pendukung Pak Anies Baswedan yang memiliki akun Fufu Fafa tersebut, karena sudah cukup menghibur hati kalian. Gitu. Kemarin saya malah menduga bahwa itu milik buzzer pendukung Pak Ganjar Pranowo atau simpatisan PDIP atau buzzernya PDIP. Ternyata bukan. Ternyata itu milik buzzer pendukung Pak Anies Baswedan. Tahu dari mana? Ya, ini zaman digital. Hanya orang yang kurang piknik saja yang tidak bisa menemukan informasi-informasi yang berseliweran secara online. Jadi ada ditemukan komentar-komentar di Kaskus. Bisa saja postingan-postingannya itu dihapus, tapi kalau akun tersebut pernah menjelajah ke akun lain, ke postingan-postingan orang, terus sempat meninggalkan jejak di sana berupa komentar. Ya, kecuali orang itu mendapat ilham dari yang kuasa sehingga dia bisa melacak kembali
jejak-jejaknya gitu, komentar-komentar yang ditinggalkan di postingan orang itu bisa dilacak kembali dan dihapus semua begitu, ya kan? Jadi ditemukan di postingan-postingan lain ada jejaknya, komentar-komentarnya. Oh, ternyata komentar-komentarnya mendukung Pak Anies Baswedan. Sejak Pak Anies Baswedan nyagup di DKI 2017 ya. Ya, jadi postingannya itu komentar-komentarnya 2017, jejak-jejak yang ditinggalkan di postingan-postingan orang itu kelacak dan ketahuan begitu. Lantas bagaimana dengan katanya nomor yang katanya terkait dengan akun GoPay. Setelah ada beberapa orang yang mencoba melakukan transfer atau apa itu ke akun GoPay dengan nomor itu, dari mana ya nomornya itu? Dari platform X, Twitter, atau dari Kaskus ya? Saya juga belum pasti, belum jelas itu nomornya dicomot dari mana begitu. Dan orang-orang yang percaya nomor tersebut adalah milik Pak Gibran Rakabuming Raka itu orang-orang yang tidak cukup daya bernalarnya. Daya bernalarnya itu rendah. Bahkan bisa saja minus. Kenapa? Sejak kapan ada pejabat publik mengumbar nomor aslinya, nomor pribadinya itu di akun sosmednya itu? Sejak kapan? Daya bernalar kita harus ditingkatkan. Saya sendiri secara pribadi yang bukan siapa-siapa, katakanlah begitu, saya nggak sembarang tuh mengumbar nomor handphone saya. Loh, ini seorang pejabat publik, sekelas anak presiden. Masa iya mengumbar nomor telepon, nomor handphone di akun sosmed? Kan lucu. Tapi di akun GoPay namanya Gibran Rakabuming Raka. Ini zaman digital. Zaman digital. Segala sesuatu itu bisa direkayasa di dunia digital. Oke. Daya nalarnya ditingkatkan. Begitu ya. Jadi saudara-saudara, fix ya. Akun Fufu Fafa itu milik buzzer pendukung Pak Anies Baswedan. Tapi bagaimana dengan Roy Suryo? Roy Suryo itu pakar telematika loh. Roy Suryo itu pakar dungu, bukan pakar telematika. Sejak kapan Roy Suryo itu menjadi pakar telematika? Seorang yang disebut pakar itu mustahil salah. Keliru ada, tapi mustahil salah. Sementara Roy Suryo dalam mengamati beberapa hal terkait persoalan-persoalan digital salah, bahkan bukan hanya sekali, ya kan? Yang paling saya ingat adalah pernah ada sebuah video dewasa, video vulgar lah, seorang wanita yang diduga mirip Nagita Slavina, istrinya Mas Raffi Ahmad. Roy Suryo udah biasa ya kan, mumpung ada panggung gitu, panggung untuk tampil ya kan, dengan percaya dirinya mengatakan bahwa
video tersebut identik dan Roy Suryo bahkan memastikan itu video asli Nagita Slavina, istrinya Mas Raffi Ahmad. Nyatanya, no. Video editan. Sekelas netizen biasa saja bisa melacak, bisa mengamati secara teliti hingga menemukan gejala-gejala bahwasanya video tersebut editan. Tapi seorang pakar telematika, konon pakar telematika, mengatakan itu identik dan video asli, bukan rekayasa digital. Wow. Jadi yang pakar ini siapa? Yang pakar netizen apa Roy Suryo? Jadi menurut saya Roy Suryo itu pakar dungu, bukan pakar telematika. Saya pinjam sedikit istilahnya Rocky Gerung ya. Pakar dungu. Pakar dungu kok dipercaya. Tapi nggak apa-apa. Namanya cukup menghibur saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya pendukung Pak Ganjar Pranowo. Ya kan? Tapi saya berpikir begini ya, seandainya Fufu Fafa itu viral di masa-masa kampanye juga. Oh, pasangan Prabowo Gibran itu bisa menang 80%. Karena itu akan dijadikan brand gitu, Fufu Fafa itu dijadikan brand dan langsung populer gitu. Ingat kan asam sulfat, belimbing sayur, Samsul. Itu dijadikan brand sama Pak Gibran Rakabuming Raka. Dan dampaknya luar biasa. Pak Gibran menjadi sangat populer di masa-masa kampanye dengan isu Samsul. Jadi kalau Fufu Fafa itu viral di masa-masa kampanye jelang Pilpres 2024, wow, saya menduga pasangan Prabowo Gibran itu bisa menang 80%, bukan lagi 58% gitu. Ketika itu isu Samsul, asam sulfat, belimbing sayur, saya meyakini bahwa petani sayur itu rata-rata nyoblos pasangan Prabowo Gibran. Sadari tidak disadari bahwa orang-orang yang membenci Pak Gibran Rakabuming Raka justru menjadi juru kampanye luar biasa untuk Pak Gibran. Alih-alih menghujat Pak Gibran Rakabuming Raka, mereka justru memberi keuntungan besar untuk Pak Gibran Rakabuming Raka dengan isu belimbing sayur, asam sulfat itu. Begitu juga dengan orang-orang yang di rumahnya itu ada pohon belimbing. Saya meyakini mereka mencoblos pasangan Prabowo Gibran itu. Karena belimbing menjadi sangat populer ketika itu. Para penikmat belimbing, petani-petani belimbing sudah pasti mencoblos Prabowo Gibran. Jadi sesuatu yang dimaksudkan untuk menghujat, menghina, merendahkan harkat dan martabatnya Pak Gibran Rakabuming Raka itu justru dijadikan brand untuk menaikkan tingkat popularitasnya, menaikkan elektabilitasnya. Itu luar biasa. Itulah yang saya maksudkan, cerdas ini orang, cerdas sekali. Dan itulah brand sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele, sesuatu yang tidak bisa diabaikan apabila Anda ingin menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Brand sangat penting
dan harus juga diperhatikan secara serius itu brand. Kemudian Kaisang Pangarep. Kalau semisal Kaisang itu sudah memenuhi syarat untuk nyalon gubernur atau nyalon bupati, saya pun meyakini Kaisang bakal menang besar. Kaisang bakal unggul. Kenapa? Karena Kaisang menangkap dan mengelola isu Mulyono sebagai brand, dan sudah, Anda tidak perlu membayar orang untuk membuat brand. Anda tidak perlu membayar buzzer atau kelompok orang yang giat di sosial media untuk mempopulerkan brand tertentu. Dia duduk diam-diam gitu ya. Duduk manis, kemudian ada isu yang dipopulerkan oleh barisan pembenci bapaknya, yaitu isu Mulyono. Memang Mulyono itu adalah nama kecil Presiden Jokowi. Kita sudah tahu ceritanya kan. Jadi saya pikir tradisi ini bukan hanya di Jawa saja gitu. Di mana-mana juga tradisi ini ada gitu. Jadi orang di masa kecilnya itu kalau sakit-sakitan atau ada halangan ini dan itu, lalu orang tuanya bijaksana untuk mendoakan mengganti namanya, kan kira-kira seperti itu. Itu di daerah manapun, termasuk juga di daerah saya. Itu sebuah tradisi. Jadi kita tahu bahwa Mulyono itu nama kecil Presiden Jokowi. Tapi belakangan nama Mulyono yang dibesar-besarkan tentu saja tujuannya untuk menghujat, menghina, merendahkan harkat dan martabat Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan itu ditangkap oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi beliau kemudian nyablon baju dengan tulisan Anak Mulyono, brand. Sebuah brand yang didapatkan secara cuma-cuma, tanpa harus mengeluarkan anggaran, tanpa harus mengeluarkan duit, membayar orang untuk merancang brand, tanpa harus membayar sekelompok orang yang bergiat di sosial media untuk mempopulerkan brand tersebut. Brand itu sudah populer gitu, tinggal diterima. Jadi Mas Gibran Rakabuming Raka terima bersih, brand itu sudah jadi dan sudah populer. Diciptakan oleh siapa dan dipopulerkan oleh siapa? Ya oleh barisan pembenci Presiden Jokowi. Dan ini luar biasa. Inilah yang saya maksudkan dengan kecerdasan anak-anak Mulyono. Jadi semakin barisan pembenci Presiden Jokowi ini berulah kan, melakukan ini dan itu dengan maksud menghujat, merendahkan harkat martabat Presiden Jokowi, dengan maksud menimbulkan pembusukan nama terhadap Presiden Jokowi, justru dijadikan brand, dimanfaatkan, dan itu luar biasa.